teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin saja teman-teman juga sedang bertanya terkait perjalanan dari luar negeri ya. Nah, kali ini pertanyaannya adalah sekitar terkait dengan perangkat handphone atau perangkat tablet dan semacamnya ya. Apakah handphone yang dibawa dari luar negeri itu bisa dipakai di Indonesia? Artinya ketika dipasang kartu itu apakah bisa dipakai normal sebagaimana HP-HP yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah teman-teman bisa, dengan satu syarat. Jadi ketika teman-teman membawa HP dari luar negeri itu harus mendaftarkan emailnya ketika teman-teman masuk ke Indonesia, supaya HP-nya itu bisa dipakai di Indonesia. Nah, email itu apa? Email itu adalah semacam nomor, bisa dibilang identitas dari perangkat itu ya. Jadi email ini fungsinya adalah supaya bisa mendapatkan layanan, terdaftar di sebuah negara dan mendapatkan layanan dari operator yang beroperasi dari negara tersebut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beli HP sudah di Indonesia, itu emailnya otomatis sudah terdaftar di Kominfo ya, sudah terdaftar. Jadi teman-teman ketika membeli HP di Indonesia itu sudah tinggal digunakan. Tetapi kalau teman-teman bawa HP-nya dari luar negeri, maka HP-nya itu tidak bisa langsung digunakan di dalam negeri, atau mungkin bisa digunakan tetapi dalam beberapa waktu saja. Nanti HP itu akan terblokir jika tidak didaftarkan emailnya itu terlebih dahulu. Nah, daftar emailnya itu bagaimana? Begini teman-teman, jadi ketika teman-teman dari luar negeri naik pesawat ya, kemudian turun di bandara itu nanti setelah melewati bea cukai, maka teman-teman bisa mendaftarkan emailnya di pegawai yang ada di sana. Jadi setelah, kalau di Bandara Soekarno-Hatta ya misalkan, setelah keluar dari bea cukai, dari gate untuk bea cukai atau gerbang bea cukai itu, nanti di sebelah kanannya itu ada ruangan khusus yang digunakan untuk pendaftaran email. Jadi jangan lupa teman-teman kalau beli HP dari luar negeri untuk mendaftarkan emailnya, karena kalau tidak nanti HP itu tidak akan bisa digunakan di dalam negeri. Dan sebenarnya hal ini berlaku untuk negara-negara lain juga teman-teman. Misalkan pengalamanku nih ya, yang tinggal di Turki, ketika bawa HP dari Indonesia atau HP dari luar Turki, maka itu bisa digunakan di Turki, tetapi hanya dalam beberapa jangka waktu saja. Kalau nggak salah itu 6 bulan ya, 6 bulan atau 4 bulanan, itu sekitar 120 harian. Kalau tidak didaftarkan itu nanti diberi tenggang waktu ya, selama itu harus didaftarkan di Kementerian Kominfo setempat. Kalau tidak didaftarkan maka HP itu tidak akan bisa digunakan karena sinyalnya itu mati. Jadi ketika diberi kartu lokal, kartu negara Turki, maka sinyalnya itu akan mati dan terblokir, tidak bisa digunakan untuk menelpon, SMS melalui kartu tersebut atau internetan melalui kartu tersebut. Bisanya digunakan untuk WhatsApp. Nah, ini contohnya yang HP ini ya. Jadi HP ini kan dari Indonesia, HP Oppo, aku bawa ke sana, emailnya itu setelah beberapa bulan kemudian diblokir. Nah, kalau mau mendaftarkan itu membayar ya, bayarnya itu bisa jadi lebih mahal daripada harga HP-nya. Kalau di Indonesia itu ada pembebasan untuk barang yang di bawah $500. Jadi kalau harga HP-nya itu di atas $500 itu akan dikenakan pajak ya. Teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut tentang pajaknya itu di websitenya Bea Cukai ya. Nah, jadi ini ya teman-teman.
biaya PPN 10%. Jadi biaya masuk 10%. Jadi kalau harga HP-nya itu di atas 500.000 nanti akan mendapatkan akan dikenakan pajak ya. Nah, jadi ketika teman-teman datang dari luar negeri kemudian ke bandara setelah melewati bea cukai, maka teman-teman bisa mendaftarkan emailnya itu. Nah, syaratnya apa saja teman-teman? Ini teman-teman bisa membuka di situs bea cukai Indonesia ya. Syaratnya adalah paspor, kemudian boarding pass, kemudian perangkat telekomunikasi atau HP-nya itu, kemudian NPWP kalau ada. Nah, kemudian caranya bagaimana? Sebelumnya itu melakukan pendaftaran ya teman-teman. Jadi pendaftarannya itu melalui website beacukai.co.id register email. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri itu mengisi beberapa data yang diperlukan seperti nomor penerbangan, kemudian nomor paspor, kemudian nama lengkap, NPWP kalau ada, email, kewarganegaraan, kemudian list barangnya, device 1, device 2. Jadi satu orang itu bisa mendaftarkan 2 device atau 2 perangkat HP ya. Kemudian di sini 2 device itu nanti bisa mendaftarkan 2 email ya. Kan ada ya, 1 HP nanti 2 kartu. Ini semuanya bisa didaftarkan. Kemudian selanjutnya bisa teman-teman cek sendiri ya di linknya, nanti saya kasih tahukan di deskripsi. Nah, jika lupa itu di sini ada juga panduannya ya. Kalau waktu di bandara itu lupa, itu bisa melakukan pendaftaran email melalui situs resmi atau aplikasi mobile bea cukai paling lambat 60 hari sejak hari kedatangan, dan setelah mendapatkan QR code nanti langsung daftar atau datang ke kantor bea cukai terdekat. Nah, ini jadi misalkan kelupaan itu bisa mendaftarkan lagi di kantor bea cukai terdekat. Jadi itu ya teman-teman. Jadi intinya apakah HP dari luar negeri bisa dipakai di Indonesia? Bisa, dengan syarat teman-teman mendaftarkan email teman-teman. Kalau tidak, maka HP itu akan terblokir dan tidak bisa digunakan di Indonesia. Itu mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya bisa mensupport channel ini, bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.